Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini mari kita siapkan hati pikiran kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan, sehingga firman itu akan menuntun kita untuk menjadi tetap bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kolose 2 ayat 6-7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Madung dijagit hamu Yesus Kristus gabe Tuhan, harani i akon sahanguluan mahamu duhutia, jana marurat tusia mahamu, pajongjong hamu ma ngolumunu jana Kristus mabain hamu ojahana. Sugari murumargogo manian hapor sayanmu hombar tunadun ditutuhon di hamu. Har jana saya murma sigor-gorma rohamu mandok terima kasih." Dalam bahasa Indonesia, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Kolose ini dituliskan oleh Paulus kepada orang Kolose. Orang Kolose yang memiliki iman kepada Yesus Kristus juga menghadapi berbagai tantangan-tantangan, baik itu tantangan dari dalam, yaitu perselisihan dan juga pertengkaran, atau tantangan yang dari luar, yaitu ajaran-ajaran sesat dan juga godaan-godaan dunia. Keadaan ini membuat mereka menjadi hampir untuk tergoyahkan secara imannya. Namun Paulus dengan kebijaksanaannya mengatakan, ketika sudah menerima Kristus Yesus, janganlah hanya simbol saja atau hanya sebuah semboyan-semboyan belaka. Namun harus ada tindak lanjut daripada kepercayaan kepada Kristus Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika sudah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya, apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan bisa mencabut atau menjauhkan kita daripada Kristus Yesus. Sukacita, sakit penyakit, pencobaan, dan berbagai berkat yang terjadi tidak akan mampu untuk menarik kita menjadi jauh daripada Kristus Yesus. Dan oleh karena itu, ketika kita dikatakan tetap di dalam Kristus Yesus, berkonsisten dan berkomitmen terhadap iman yang sudah dipercayai dan hidup di dalam iman itu, dikatakan juga adalah hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Bukan hanya sebuah keadaan yang tetap, namun adalah keadaan yang bertumbuh. Bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kalau dikatakan berakar, berarti mencari nutrisi melalui akar ke dalam tubuh. Demikian juga kita, kalau kita dikatakan berakar kepada Kristus Yesus, maka nutrisi iman kita itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus, yang mati untuk menjadi bangkit kembali dan menjadi yang sulung di antara orang yang mati, naik ke sorga untuk membuat tempat bagi kita. Keadaan ini mengingatkan kita, ketika kita menjadi berakar di dalam Kristus Yesus, kita harus menjadi menerima nutrisi baru, yaitu Yesus Kristus yang akan memberikan kesegaran bagi hidup kita dalam segala hal yang terjadi. Kemudian dikatakan, hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman. Iman kita mungkin tergoyahkan, namun persoalan harus menjadi meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita, sehingga kita menjadi tetap memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Dan ditutup dengan kalimat, hendaklah hidupmu dengan melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur adalah melihat hal baik di tengah-tengah kekurang-baikan dalam dunia ini, dan melihat hal-hal positif di tengah-tengah banyaknya kesempatan untuk bersungut-sungut. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tetaplah di dalam Yesus, berakarlah, bertambah teguhlah, dan melimpahlah di dalam syukur, sehingga hidup kita menjadi khotbah yang hidup. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk menghidupi Kristus. Tetap diri Kristus dalam hati kami, menjadi berakar, menjadi tetap dalam Kristus, dan kami melimpah dengan syukur. Jadikan firman-Mu menjadi bahagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.